Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita sekalian dimanapun berada. Kita bersyukur karena hari ini kita memasuki hari yang ke-32 dalam kegiatan doa puasa 40 hari bersama keluarga besar Gereja Kemah Indonesia. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, memasuki hari yang ke-32 di hari doa puasa 40 hari yang kami selenggarakan. Saat ini kami mau mendengarkan pembacaan renungan firman-Mu sebagai bagian daripada perjalanan persekutuan kami bersama dan meneguhkan kami bersama supaya kami boleh terus dalam kehendak-Mu. Berkati firman-Mu kami baca dan Tuhanlah berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, renungan kita hari ini dengan tema siapakah sesamaku manusia. Mengasihi sesama manusia. Kasih Allah dan kasih kepada sesama itu tidak boleh dipisahkan. Seorang percaya tidak dapat mengasihi Allah dan membenci sesamanya. Dan kasih kepada sesama itu tidak bisa lepas dari kepercayaan kepada Allah yang telah mengasihinya lebih dahulu. Dalam hal ini Yesus menyatakan kepada orang Yahudi bahwa sebenarnya sesamanya itu bukanlah orang Yahudi saja, melainkan semua orang yang membutuhkan kasihnya. Karena pada masa Yesus sebenarnya sesama manusia yang dimaksudkan oleh ahli Taurat itu sebelumnya adalah sesama orang Yahudi saja. Dengan demikian Yesus juga menyatakan kepada orang percaya masa kini bahwa sesama manusia bukan hanya golongan tertentu saja, suku tertentu, daerah tertentu saja, atau berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dibuat. Melainkan sesama manusia adalah semua orang tanpa memedulikan asal golongan ataupun latar belakangnya. Semua orang percaya bertanggung jawab untuk saling mengasihi, menolong satu dengan lainnya. Bahkan Yesus menghendaki adanya hubungan yang lebih dalam daripada sekedar menolong sesama. Hubungan yang terbangun dengan sesama tidak sekedar memberi pertolongan, tetapi lebih lagi menyatakan kasih Kristus melalui orang yang mengasihi. Mengasihi sesama yang dimaksud oleh Yesus adalah melakukan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan. Injil Matius 22 ayat 37-40,
Keluaran 20 ayat 2 sampai 6. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi sesama bagi orang lain? Perumpamaan orang Samaria yang murah hati sebenarnya menegaskan bahwa pengajaran Yesus tentang sikap yang harus dibangun oleh orang Kristen terhadap sesama. Yesus menanggapi melalui belas kasihan realitas kehidupan yang ditandai dengan berbagai pergumulan sosial dari orang-orang yang terpinggirkan, kaum miskin, kaum yang menderita, kaum perempuan dan anak-anak, bahkan kaum atau bangsa yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Sebagaimana Paulus menulis dalam 1 Korintus 13:7, kasih menutupi segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan, maka Allah akan mengurapi dia, akan melebihi sahabat-sahabatnya. Demikian ditegaskan dalam Mazmur 45 ayat 7, Ibrani 1 ayat 9. Maka sikap ini dapat menjadikan orang percaya memahami arti kata sesama. Harus mulai dengan menjadi sesama dan bertindak sebagai sesama terhadap orang lain, dengan tidak mempersoalkan siapa dan di mana sesama kita itu. Kasih kepada sesama tidak hanya terdiri dari perasaan luhur dan perkataan yang muluk-muluk, tetapi harus menjadi nyata dalam perbuatan praktis. Dalam hal ini tidak boleh dibuat perbedaan antara golongan sendiri dan orang-orang luar. Sebab kata sesama itu harus diartikan